Amin. Baik, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu. Ya, tentu ini adalah tahun yang baru. Setiap kita percaya bahwa kita punya semangat yang baru, walaupun rasanya badan ini capek gitu ya Bapak Ibu, mulai banyak yang sakit ya. Saya juga udah mulai batuk-batuk, ada yang sama batuk juga ya gitu ya. Teman-teman di kantor saya juga pada batuk semua, jadi jaga kesehatan Bapak Ibu. Ya, ini musimnya sakit, musimnya semua orang tuh capek, jadi pastikan untuk jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan sama-sama dengar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Ini adalah tema kita tahun 2026. Ya, rich people make. Oh iya betul, typo ya, salah ketik. PowerPoint-nya Pak Yan sudah dikirim ya. Oke, ya ini adalah tema tahun 2026, salah ketik Bapak Ibu ya. Rich people make disciple, menjangkau jiwa-jiwa dan memuridkan orang-orang. Yang mau melakukannya tahun 2026 katakan amin. 2026 menjangkau jiwa-jiwa dan memuridkan orang yang setuju sama saya dan mau melakukannya katakan amin. Yakin. Next. Saya mau tunjukkan ini Bapak Ibu. Semoga terlihat ya, semoga terlihat. Saya belum bisa menemukan data tahun 2026 karena belum tersedia di website ini. Tapi yang saya cantumkan adalah data tahun 2025. Di tahun 2025 Bapak Ibu, dari Januari sampai Desember, dari tanggal 1 Januari sampai 22 Desember 2025, ini adalah jumlah kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. 380.424 catatan kriminal yang masuk ke dalam data Polri. Ini saya ambil dari Pusiknas Polri. Dan yang di bawah itu adalah Jawa Tengah Bapak Ibu. 3.864 catatan kriminal yang tercatat di Jawa Tengah. Itu yang masuk. Sementara yang terselesaikan, yang sudah clear itu 1.186. Artinya masih ada banyak sekali yang belum clear, belum selesai masalahnya. Yakin sekali lagi saya tanya Bapak Ibu, menjangkau jiwa-jiwa dan memuridkan orang-orang. 2026 jangkau jiwa, memuridkan. Yang kita hadapi sekarang tuh seperti ini Pak, Bu, adik-adik, teman-teman. Yang sedang kita hadapi dunia kita saat ini adalah seperti ini. Hancur, berantakan. Next, lanjut. Ini saya cuplik beberapa berita yang sudah terjadi di tahun 2026. Jadi 2026 ini adalah berita kriminal dari 1 Januari kemarin sampai 10 Januari kemarin. Jadi ini data yang saya ambil, berita yang saya ambil sampai 10 Januari kemarin. Bapak Ibu, belum ada sebulan bangsa kita errornya udah kayak gini Bapak Ibu. Viral Bang Jago, ini saya hanya baca cepat aja ya. Viral Bang Jago aniaya pria di SPBU Gresik. Motifnya kesal karena merasa dipelototi. Dipelototi Bapak Ibu ya. Jadi ini pentingnya untuk adik-adik asyir ya. Senyum itu harus matanya juga gitu ya, jangan gitu. Enggak, harus senyum ramah. Matanya juga harus menunjukkan kasih gitu ya. Cuman dipelototi Bapak Ibu, dianiaya. Belum ada sebulan bangsa kita masuk di tahun yang baru, kasusnya udah aneh-aneh ya. Jambret beraksi incar wanita mau ke gereja di Jakarta Utara, iPhone 16 raib. Tuh, ada cewek mau ke gereja di rampok. Gitu. Mana lagi? Ada yang aneh-aneh lagi, ada yang aneh-aneh. Kemarin saya lihat ada driver ojol juga mulai nggak aman. Sopir angkot di Bogor ketahuan ngefly sabu, ya, ngefly sabu. Belum ada sebulan, bangsa kita kasusnya sudah seperti ini. Kriminal di mana-mana. Jangankan kriminal, Mas Fion, aduh, tetangga saya, RT saya. Jangankan RT saya, keluarga saya juga masih hancur berantakan. Kok mau menjangkau jiwa-jiwa? Kok mau memuridkan?
Hidup saya masih hancur loh. Ini akan sama-sama kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Next lanjut. Kita akan belajar tentang ini. Coba sama-sama katakan influencer. 1, 2, 3. Ya, ini adalah kata atau pekerjaan yang sudah mulai lumrah kita dengar untuk anak-anak muda. Izinkan untuk mbah-mbah, ya kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak mengerti apa itu influencer. Selamat datang, ya kita kedatangan tamu. Silakan selamat datang. Ya, dari Jogja. Ini adalah saudara kita dari Jogja, Bapak Ibu Saudara ya. Welcome, selamat datang, selamat beribadah. Oke. Influencer ini adalah kata yang atau pekerjaan yang sudah sangat lumrah umum kita dengar Bapak Ibu. Untuk mbah-mbah yang belum tahu, jadi influencer ini adalah sebutan untuk orang-orang yang bekerja, gampangannya gini, bikin konten, bikin video, dapat uang. Nah itu gampangannya seperti itu. Saya memakai bahasa yang sederhana Bapak Ibu ya. Bikin video, dapat uang. Untuk mempromosikan sesuatu itu influencer. Nah kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi influencer yang baik dan benar. Sekarang Bapak Ibu boleh keluarkan HP, nanti kita bikin skrip ya. Nanti kita ngedit belajar. Enggak Bapak Ibu ya. Saya nggak akan ngajarin gimana caranya bikin video. Enggak ya. Mentang-mentang Vion ini konten kreator gitu ya. Lalu kita pagi ini belajar untuk bikin video. Enggak ya. Kita akan sama-sama belajar tentang influencer. Coba sekali lagi sama-sama katakan influencer. 1, 2, 3. Ya. Di bawahnya ada judul, di bawahnya mengambil peran dalam penjangkauan jiwa dan pemuritan. Next, lanjut. Ini adalah quotes-nya Bapak Gembala. Saya kutip. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua hal yang diciptakan pasti ada. Ya. Sekali lagi. Semua hal yang diciptakan pasti ada fungsinya. Berkali-kali kan jadi contoh, kursi diciptakan fungsinya untuk tempat duduk gitu ya. Mikrofon diciptakan untuk pengeras suara. Kacamata ini diciptakan untuk nggak ada fungsinya Bapak Ibu, nggak ada kacanya ini, nggak ada kacanya, nggak ada fungsi ya, nggak ada. Untuk minus nggak ada fungsi. Gaya aja, gaya. Ya kan? Untuk gaya, untuk fashion ya gitu. Ini salah satu alat yang biasanya dipakai oleh influencer dan konten kreator Bapak Ibu. Ini kacamata biasa tapi kacanya diilangin. Kenapa? Karena biasanya kalau bikin konten pakai lampu kanan kiri itu mantul gitu. Jadi cahayanya mantul di kaca. Nah supaya nggak mantul kita copot saja kacanya gitu. Itu fungsinya seperti itu Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang diciptakan pasti ada fungsinya. Bahkan hal-hal terkecil pun ada fungsinya. Tusuk gigi yang kecil ada fungsinya untuk mengeluarkan UFO, benda asing ada di dalam mulut kita gitu ya Bapak Ibu ya. Benda-benda asing yang ada dalam mulut kita gitu ya. Bapak Ibu pernah gak sih kalau makan ayam gitu ya, makan ayam terus nyelip gitu kan, makan ayam terus nyelip. Pakai lidah, ada. Tapi giliran pakai tangan, enggak ada. Pernah ya kayak gitu ya? Terus pakai lidah. Ada. Tapi giliran pakai tangan, hilang Bapak Ibu. Goib nggak tahu kemana. Fungsinya tusuk gigi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah itu ya. Jadi semua hal yang diciptakan pasti ada fungsinya. Coba sama-sama dengan saya katakan, begitu juga aku. 1, 2, 3. Saya percaya setiap kita waktu diciptakan sama Tuhan, itu ada fungsinya Pak, Bu. Coba saya ngelok kanan kiri katakan, kamu ada fungsinya. 1, 2, 3. Iya. Tuhan tuh ciptakan kita nggak iseng. Aduh gabut nih, nggak ada kerjaan nih gitu kan. Bikin VV kali ya gitu. Enggak, Tuhan nggak gabut. Enggak iseng waktu menciptakan kita gitu. Aduh ngapain ya kerjaan di bumi udah, di alam semesta udah, ngapain ya bikin karisa gitu. Enggak. Tuhan tidak iseng dalam membuat kita. Tuhan punya fungsi, punya tujuan waktu membuat hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah artinya kita pun ada fungsinya. Next lanjut.
Banyak sebenarnya, kalau kita mau cari yang lebih spesifik ada. Tapi secara garis besar Bapak Ibu coba sama-sama katakan. Jadi dampak, 1, 2, 3. Saya nggak kanan kiri katakan. Jadi dampak, 1, 2, 3. Iya. Influencer adalah memberi dampak, jadi influencer itu adalah ngasih sesuatu dampak yang positif untuk orang lain. Itu influencer. Jadi dampak. Next, lanjut. Mungkin ini akan jadi respon kita. Aduh, menjangkau jiwa, jadi dampak, memuridkan. Ini mungkin akan jadi respon kita. Gimana caranya? Atau memangnya saya siapa? Saya harus menjangkau jiwa, saya harus jadi dampak, saya harus jadi teladan untuk orang lain. Memangnya saya ini siapa? Loh, kenapa harus saya? Aduh, saya takut, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu. Aduh, jangankan jangkau jiwa, hidup saya aja masih rusak. Mungkin ini respon kita Bapak Ibu ya. Waktu kita dengar bahwa kita harus jangkau jiwa, kita harus memuridkan, ini respon kita. Kita akan sama-sama belajar dari satu ayat saja. Next, lanjut. Ayat yang sudah sangat terkenal dan mungkin kita hafal Bapak Ibu ya. Matius 5 ayat 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan untuk jadi dampak ada 2 poin yang akan saya bagi Bapak Ibu. Untuk menjadi influencer akan ada 2 poin yang akan saya bagi. Yang pertama, next, lanjut. Coba sama-sama baca. Know yourself. 1, 2, 3. Know yourself. Atau bahasa Indonesianya adalah kenali dirimu. Harus tahu dulu siapa dirimu. Di ayat yang sudah kita baca dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Coba sama-sama katakan, aku adalah garam dunia. 1, 2, 3. Pak, Bu, di ayat ini nggak bilang bahwa kamu harus jadi garam dunia. No. Di ayat yang udah kita baca dijelaskan bahwa kamu adalah garam dunia. Antara adalah dan menjadi itu adalah 2 kata yang berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Waktu Alkitab jelaskan bahwa kamu adalah garam dunia, artinya kita adalah garam dunia. Tapi kalau teksnya bicara bahwa kamu harus jadi garam dunia, artinya kita bukan garam dunia, harus menjadi garam dunia. Alkitab dengan jelas berkata, kamu adalah garam dunia. Coba sekali lagi katakan, aku adalah garam dunia. 1, 2, 3. Oke, next, lanjut. Ini identitas kita jelas Bapak Ibu ya. Kita adalah garam dunia. Nah, ini adalah fungsi garam. Kalau kita lihat dulu Bapak Ibu, ini saya mau kasih sedikit trivia gitu ya. Fun fact. Kalau dulu fungsi garam itu cuma 2. Dulu kita mengenal fungsi garam itu hanya 2. Yaitu mengasinkan dan mengawetkan. Gitu ya. Fungsinya adalah mengasinkan dan mengawetkan. Sekarang kalau kita cari infonya di AI, Bapak Ibu, sekarang Google sudah mulai ditinggalkan sebenarnya Bapak Ibu. Anak-anak muda sekarang lebih banyak cari di ChatGPT atau Gemini gitu ya, AI. Kalau kita cari di AI, maka fungsi garam itu ada ribuan Bapak Ibu. Sebenarnya fungsi garam itu ada ribuan, bukan hanya tentang mengasinkan dan mengawetkan, enggak. Zaman sekarang fungsi garam itu udah banyak banget nih ya. Saya cantumkan beberapa di situ. Ada yang untuk kuliner, ada untuk kesehatan. Bahkan garam itu juga berfungsi untuk industri, teknologi, lingkungan, ekonomi dan sosial. Garam itu punya yang namanya kekuatan dan kualitas. Coba sama-sama katakan kekuatan dan kualitas. 1, 2, 3. Mas Yon mengada-ada. Enggak, next lanjut. Ini sumbernya dari firman Tuhan. Di ayat yang sudah kita baca Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dalam itu terjemahan baru, firman Tuhan terjemahan baru. Dalam terjemahan yang lain, Amplified Bible Classic namanya ya. Dijelaskan menjadi tawar itu dipakai kata lost it taste. Jadi kehilangan rasa.
ada dalam kurungnya. Rasa itu apa? Kekuatan dan kualitas. Jadi sebenarnya garam itu punya rasa. Garam itu punya kekuatan, garam itu punya kualitas. Sekali lagi saya ulang, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa identitas kita adalah garam dunia, bukan garam dapur. Garam dunia, artinya kita punya kekuatan dan punya kualitas. Coba sekali lagi katakan kepada diri sendiri, aku punya kekuatan, aku punya kualitas. 1, 2, 3. Seringkali kita nggak sadar itu Pak, Bu. Kita bicara kita mau jadi dampak untuk orang lain, kita bicara kita mau menjangkau jiwa-jiwa. Lalu kita seringkali merasa kita ini minder, nggak bisa apa-apa. Padahal Alkitab dengan jelas katakan kamu adalah garam dunia, kamu punya kekuatan, kamu punya kualitas. Seringkali kita nggak sadar itu Pak, Bu. Makanya perlu banget kita untuk menyadari identitas kita sebagai garam. Seringkali kita nganggap diri kita serendah itu, padahal Alkitab berkata kita punya kekuatan, kita punya kualitas. Coba sekarang pagi hari ini saya pengen coba ngajak Bapak Ibu coba lihat tangannya masing-masing. Coba lihat tangannya masing-masing. Semuanya yang lihat tangannya, masing-masing tangannya. Tangan masing-masing ya, bukan tangan teman sebelahnya, bukan. Tangannya sendiri aja, tangannya sendiri. Coba dilihat. Punya tangan, lihat ya. Tangan yang biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu pakai ini untuk nyetir motor, untuk masak, untuk adik-adik untuk main Mobile Legend, ya, push rank, untuk noyor kepala teman, gitu kan. Tangan itu, tangan yang sama Pak, Bu, Tuhan bisa pakai untuk itu mengubah keluargamu. Tangan yang sama Tuhan bisa pakai untuk mengubah sekolahmu. Tangan yang sama Tuhan bisa pakai untuk mengubah bangsa Indonesia. Lewat tangan yang sama. Mulut kita yang sering kali kita pakai setiap hari untuk gosip sama tetangga, Bu. Ya. Untuk adik-adik, mulut kita, mulut yang sama yang sering banget kita pakai untuk ngomong anjir-anjir itu. Untuk misoh-misoh itu, mulut yang sama. Tuhan bisa pakai untuk mengubahkan hidupmu. Tuhan bisa pakai untuk mengubahkan bangsa ini. Tuhan bisa pakai untuk itu jadi berkat. Tuhan bisa pakai dengan mulut yang sama, dengan tangan yang sama, dengan mata yang sama, dengan kaki yang sama. Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena kita punya kekuatan dan punya kualitas. Sekali lagi katakan, aku adalah garam dunia. 1, 2, 3. Iya, aku punya kekuatan dan kualitas. Yuk mari sama-sama sadar Bapak Ibu ya, bahwa kita punya kekuatan, kita punya kualitas. Next, kesimpulan yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kenali diri sendiri bahwa kita punya kekuatan dan kualitas. Ingat Bapak Ibu, know yourself untuk jadi dampak, untuk jadi berkat, jadi kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Yang pertama adalah know yourself. Kenali dulu siapa dirimu. Alkitab dengan jelas katakan kita adalah garam dunia, bukan menjadi garam, tapi betul-betul kita adalah. Identitas kita adalah garam dunia. Oke, yang kedua, next, lanjut. Kalau yang tadi yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Know yourself. Yang kedua coba sama-sama katakan be yourself. 1, 2, 3. Iya, be yourself. Artinya jadi dirimu sendiri. Nah itu artinya be yourself. Di ayat yang sudah kita baca, Bapak Ibu, kamu adalah garam dunia. Di bagian B dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, artinya waktu garam itu jadi tawar, garam tidak berfungsi sebagai garam. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya kasih konteks dulu, ini mungkin pengetahuan umum sebenarnya, tapi saya kasih konteks untuk yang belum paham. Jadi zaman dulu, kalau orang masak, ini untuk adik-adik, zaman dulu orang itu kalau masak, kalau kita kan pakai garam kan diambil terus dimasak gitu kan. Tapi kalau zaman dulu orang masak tuh garamnya nggak kayak gitu. Garamnya itu bentuknya batu. Garamnya bentuknya kayak batu, tapi itu garam. Batu, tapi kalau asin. Nah itu garam zaman dulu. Jadi orang zaman dulu kalau mau masak, garamnya dimasukin, cemplung.
ya batunya. Nanti setelah selesai masak, supaya nggak keasinan apa, batunya diambil lagi, disimpan lagi batunya. Sampai rasa asin di batu ini memudar dan hilang habis. Jadi batu biasa. Nah zaman dulu tuh kayak gitu kalau masak. Makanya ayat ini bicara jika garam itu menjadi tawar, artinya garam ini bisa tidak berfungsi lagi sebagai garam, hanya jadi batu biasa. Begitu itu konteksnya ya Bapak Ibu, adik-adik gitu ya. Artinya Bapak Ibu sekali lagi, garam bisa tidak berfungsi sebagai garam. Next lanjut, ini ayat yang kita baca. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam bisa berfungsi, garam bisa tidak berfungsi sebagai garam. Makanya garam harus berfungsi sebagai garam. Saya ulang nih Bapak Ibu. Garam harus berfungsi sebagai garam. Karena waktu garam itu tidak berfungsi sebagai garam, maka dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mas Vion, aduh saya capek hidup di dunia ini, saya tuh direndahin terus sama orang, saya nggak pernah dapat respect, saya nggak pernah dapat penghargaan dari orang, saya selalu dibully, saya selalu dicaci maki, saya nggak bisa apa-apa gini-gini. Siapa tahu alasannya adalah karena kita nggak pernah berfungsi sebagai garam. Makanya kita nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang Bapak Ibu. Aduh harga diri saya terinjak-injak. Siapa tahu salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak berfungsi sebagai garam. Makanya saya bilang, garam harus berfungsi sebagai garam. Be yourself. Jadi diri sendiri. Waktu kita ngerti bahwa identitas kita adalah garam, maka ayo berfungsilah sebagai garam Bapak Ibu. Ayo berfungsilah mengasinkan makanan. Mengasinkan sekitar, berfungsi, punya fungsinya gitu ya. Waktu garam yang batu itu dimasukkan ke dalam situ, dia tidak asin sendiri. Dia mengasinkan makanan yang ada di sekitarnya, masakan yang ada di sekitarnya. Garam memberi dampak untuk makanan yang di sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, garam harus berfungsi sebagai garam. Oke, next, lanjut. Nah ini adalah lingkaran yang sering kali terjadi. Waktu kita tidak jadi diri sendiri, kita tidak berfungsi sebagai garam. Waktu kita tidak berfungsi sebagai garam, maka kita kehilangan kekuatan dan kualitas. Waktu kita kehilangan kekuatan dan kualitas, artinya kita tidak jadi diri sendiri. Waktu tidak jadi diri sendiri, artinya kita tidak berfungsi. Waktu kita tidak berfungsi, maka kita kehilangan kekuatan dan kualitas. Waktu gitu aja terus ya kan, khotbah ini. Ini lingkaran yang sering kali terjadi. Sadar atau tidak sadar, karena kita nggak jadi diri sendiri. Kita tidak berfungsi sebagai garam. Next, menuju bagian akhir. Ini adalah beberapa alasan waktu kita susah berfungsi sebagai garam. Ini adalah beberapa alasan kenapa kita susah menjadi dampak. Kita sulit sekali untuk menjangkau jiwa-jiwa, jadi dampak, jadi berkat untuk orang lain. Alasannya garis besarnya adalah ini, karena takut dan karena egois. Aduh saya nggak bisa apa-apa, saya ini orang rendah, saya orang kecil Mas Vion. Saya mau jadi dampak, jangkau jiwa-jiwa, aduh itu terlalu muluk-muluk buat saya. Saya ini siapa, saya nggak bisa apa-apa, saya takut. Nanti dikira sok rohani gitu ya. Nanti dikira, aduh apa sih kristenisasi. Atau egois. Egois itu ada dua macam Bapak Ibu. Egois itu adalah yang pertama, aku, egosentris ya. Pusatnya kepada aku, diriku. Aku bisa ini, aku bisa itu. Ini egois yang pertama. Sementara egois yang kedua, aduh aku gak bisa apa-apa. Jangan saya lah. Aduh saya ini bisa apa, saya. Itu juga egois Bapak Ibu. Karena pusatnya adalah
diri sendiri, itu egois. Next, lanjut. Lalu gimana? Kita baca sama-sama Bapak Ibu ayat ini ya. Ini adalah poin yang berkali-kali saya sampaikan di sini sebenarnya. Yohanes 14 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Penolong yang lain, kata yang lain itu dalam bahasa asli dipakai kata alon parakleton. Jadi ternyata dalam bahasa asli kata lain itu tuh punya dua arti. Ini saya ulang lagi ya. Ada memakai kata alon, ada memakai kata heteros. Itu dua kata yang menggambarkan lain. Ya, agak lain ya, film agak lain ya. Itu bukan. Jadi dua kata ini menggambarkan kata lain. Bedanya apa? Heteros itu contohnya misalnya. Saya membandingkan antara bunga dengan laptop. Nah itu berbeda banget. Berbeda tapi berbeda. Nah sementara alos, ini ada alos ada heteros. Sementara alos itu berbeda tapi sejenis. Punya mirip-mirip. Contohnya saya membandingkan kursi yang coklat dengan kursi yang pink. Berbeda tapi mirip. Nah itu alos Bapak Ibu. Nah di ayat ini dipakai kata alon parakleton. Jadi penolong yang lain. Penolong ini berbeda sama Tuhan Yesus. Berbeda. Roh Kudus beda tapi punya kuasa yang sama. Nah itu. Jadi waktu kita takut untuk jadi dampak Bapak Ibu. Waktu kita takut untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan janji kok. Saya bangga bahwa kita jadi orang Kristen. Waktu Tuhan minta sesuatu ke kita, Tuhan itu juga kasih bantuan. Gitu ya. Tuhan juga kasih cara jalannya, begitu ya, penolong yang lain. Jadi nggak usah takut. Next, lanjut. Dengan cepat aja, dengan cepat ya. Kita pernah belajar ini Bapak Ibu, ada yang masih ingat cermin cembung, cermin cekung? Ada yang masih ingat? Ini pelajaran SD belajar ini ya, SD. Cermin cembung, cermin cekung. Cermin cembung adalah cermin yang kalau kita berkaca di depannya, kita kelihatan lebih besar dari yang semestinya. Gitu ya, cermin cembung. Kalau kita ngaca di cermin cembung, kita kelihatan lebih besar. Seringkali kita merasa seperti itu. Kita merasa terlihat lebih besar. Ngapain jangkau jiwa? Siapa mereka? Ya udah urusan-urusan mereka lah. Mereka mau selamat kek, mereka mau enggak kek. Capek. Ngapain nasehatin istriku, ngapain nasehatin suamiku, anak-anakku, ngapain lah, udahlah capek. Ih, siapa? Aku di sini pemimpin. Aku di sini orang tua. Aku di sini bos. Merasa lebih besar dari yang semestinya, cermin cembung, egois. Sementara seringkali kita juga berkaca di cermin cekung. Cermin cekung adalah kaca cermin yang kalau kita berkaca di depannya kita kelihatan lebih kecil. Aduh saya nggak bisa apa-apa, jangan saya lah Pak Gembala, aduh janganlah saya nggak bisa apa-apa, saya mah apa. Egois juga gitu ya. Ini yang seringkali jadi kendala waktu kita mau jadi dampak Bapak Ibu. Next, lanjut. Kesimpulan yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi diri sendiri yang berfungsi sebagai garam. Yang pertama adalah kenali diri sendiri Bapak Ibu. Bahwa kita adalah garam dunia. Kita punya kekuatan, kita punya kualitas. Yang kedua, jadi diri sendiri yang berfungsi sebagai garam. Next, bagian terakhir. Masih typo ya Bapak Ibu ya, karena cuma di kopas gitu ya, cuma di copy paste. 2026 temanya adalah Reach People, Make Disciple. Jangkau jiwa dan memuridkan orang. Kalau tema ini terasa berat, kalau tema ini terasa terlalu muluk-muluk, maka saya sederhanakan. Next, lanjut. 2026 jadi dampak. Alkitab berkata, kita adalah suratan yang terbuka. Orang di luar sana enggak mungkin baca Alkitab Bapak Ibu. Enggak mungkin. Mereka enggak mau buka Alkitab. Lalu bagaimana mereka bisa kenal Kristus kalau bukan lewat hidup kita? Bagaimana mereka melihat Kristus? Bagaimana mereka jadi tertarik sama kekristenan? Gimana caranya mereka bisa tertarik sama Tuhan Yesus kalau bukan lewat hidup kita? Maka 2026 jadi dampak. Ya sama-sama Bapak Ibu mengawali tahun ini, mengawali tema yang baru di tahun ini.
2026 jadi dampak. Coba sama-sama katakan jadi dampak. 1, 2, 3. Iya, caranya gimana? Know yourself and be yourself. Kenali dirimu sendiri dan jadi diri sendiri. Kenali bahwa kita adalah garam dunia dan kemudian jadi berfungsi sebagai garam dunia. Saya percaya dimanapun kita ditempatkan Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan, maka ada rencana Tuhan atas hidup kita untuk tempat itu. Saya percaya, sangat percaya. Saya berkali-kali saya ngobrol ke beberapa orang, salah satu beberapanya Pak Gembala, Bu Gembala. Saya sadar bahwa saya perjalanan pekerjaan kantor saya di Jogja, saya bermula dari sebuah agensi kreatif, satu kantor pertama saya adalah agensi. Di sana saya belajar banyak segala macam. Lalu saya keluar, saya pindah ke kantor yang baru. Lalu saya keluar lagi, saya pindah ke kantor yang baru. Dan saya di titik ini saya bisa mengerti Bapak Ibu kenapa Tuhan tempatkan saya di kantor A yang pertama. Kenapa Tuhan tempatkan saya di kantor yang kedua. Dan kenapa sekarang Tuhan tempatkan saya di kantor yang ketiga. Yuk makanya saya rindu setiap kita untuk ngerti Bapak Ibu dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya percaya Tuhan itu punya rencana. Ya, bukan hanya untuk diri kita. Garam sekali lagi berfungsi untuk mengasinkan. Garam itu bukan untuk mengasinkan diri sendiri, enggak. Tapi garam fungsinya adalah untuk mengasinkan sekitarnya. Fungsinya sebagai dampak untuk sekitarnya. Jadi dimanapun kita berada, ayo adik-adik di sekolah jadi anak Tuhan yang baik. Ya, biar orang lain, biar teman-teman tuh bisa ngerti bahwa ada Tuhan Yesus. Begitu. Bapak, Ibu, Saudara di tempat kuliah, teman-teman di tempat kuliah, di tempat kerja, Bapak, Ibu, Saudara di lingkungan masyarakat, yuk jadi suratan yang terbuka. Enggak perlu mulu-mulu, Yesus adalah Tuhan. Kayak di Amerika tuh kan banyak orang-orang kayak gitu, percaya kepada Yesus, gitu, bla bla bla. Kalau Bapak Ibu punya keberanian seperti itu silakan, nggak apa-apa, itu nggak salah juga, silakan gitu ya. Di Pertelon tuh kan, dekat bootnya Mas Ardi itu kan, Yesus adalah Tuhan, gitu juga nggak apa-apa, silakan. Cuman paling Mas Ardi malu ya kan, gitu. Lumayan ngeramein kan laris jadinya gitu. Silakan kalau punya keberanian dan kekuatan seperti itu silakan. Tapi untuk jadi dampak, untuk jadi berkat buat orang lain, untuk jangkau jiwa-jiwa, nggak perlu sebegitunya. Cukup tunjukkan bahwa identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Dan maka orang lain sekitar akan melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin firman Tuhan saya serahkan kepada Pak Gembala. Haleluya. Bapak Ibu saya tahu memang ada beberapa orang yang mungkin sedikit mempertanyakan tema ini. Karena kita terlalu berat di ekspektasi memang. Wah ini temanya berat banget Pak. Jangkau jiwa, kita berpikir lalu kita menjangkau banyak jiwa, kita push dengan penginjilan bla 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 bla. Seseorang tanya kepada saya, Pak Gembala, lalu format pemuritannya gimana? Pakai modul apa? Sistemnya bagaimana? Saya bilang enggak tahu. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang tanya begini orang cermat saudaraku. Jadi mungkin dia sudah berpikir akan ada sesuatu yang bombastis yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku simple aja, kita jadi berkat buat orang lain. Ayo kita mengalir berjalan bersama-sama sepanjang tahun ini saudaraku. Dan Tuhan taruh satu perkataan di hati saya tadi, kalau kita nggak bisa jadi seperti Paulus yang menghasilkan banyak murid di mana-mana. Wih Paulus keren. Kalau kita nggak bisa jadi Paulus, jadilah seperti Yeremia yang cuma menghasilkan satu murid namanya Baruk bin Neria. Nanti Bapak Ibu lihat. Yeremia tuh cuma bisa nangis untuk bangsanya. Yeremia bernubuat, dia sedih karena itu dia tulis kitab ratapan. Dalam bahasa lain nudub Yeremia. Jadi ratapan itu ditulis oleh Yeremia. Yeremia adalah nabi penangis. Nabi yang gampang baper tapi bukan karena dia tersakiti. Karena dia sedih lihat kondisi bangsanya. Dan tidak dicatat dia memenangkan banyak orang, dia punya banyak murid. Enggak, cuma satu, Baruk bin Neria. Dia tukang tulisnya Yeremia. Nubuatan-nubuatannya itu Baruk yang nulis. Kalau kita nggak bisa jadi Yesus yang jadi berkat buat banyak orang, jadi seperti Elia. Elia cuma menghasilkan satu murid, Elisa. Tapi kalau kita belajar mujizat yang dilakukan Elisa, kuantitasnya itu lebih banyak dari mujizat Elia.
Jadi saya nggak peduli berapa yang akan meresponi ini. Saya nggak akan berkata, ikut saya jadi murid saya, ikut saya jadi murid saya kayak Yesus gitu kan. Pak Andre lagi nagih tunggakan kredit macet gitu. Andre ikut saya jadi murid, haleluya ya. Tinggalkan AF, haleluya. Saya nggak akan begitu saudaraku ya. Saya nggak akan peduli saudaraku. Saudara lagi di kantor, saudara Bu Mita mungkin lagi jualan pulsa. Bu Mita tinggalkan meja pulsamu, ikut saya jadi murid, haleluya. Saya nggak akan begitu saudaraku. Ya, saya nggak mau muluk-muluk, tapi mari kita belajar bahwa kita ini bisa jadi berkat buat orang lain gitu ya. Kalau kita nggak bisa jadi Paulus, sekali lagi jadilah Yeremia yang menghasilkan satu Baruk. Kalau kita nggak bisa jadi Petrus yang khotbah 3.000 orang bertobat, jadilah seperti Elia yang menghasilkan Elisa. Dan minimal keluarga kita lah. Nanti kita bicara dalam satu topik pemuritan di rumah. Bahwa kami bisa menghasilkan Vigo dan Vion, saudaraku, itu pemuritan panjang. Dan itu melelahkan, makan hati, makan perasaan. Pemuritan gak harus muluk-muluk saudaraku, muridkan orang-orang di rumahmu. Kalau engkau lebih rohani dari suamimu, engkau bimbing suamimu untuk selangkah lebih paham, lebih ngerti. Engkau jadi dampak buat suamimu. Engkau lebih rohani dari istrimu, bimbing istrimu untuk nggak ngerti Alkitab, tiba-tiba ngerti. Oh, Yeremia ada di sini, Esra ada di sini. Engkau memuridkan di rumah. Satu aja temanmu di kampus, satu aja temanmu di kantor, satu aja temanmu di sekolah yang engkau deketi, engkau sharing, engkau bimbing dia untuk next level, itu pemuritan. Jadi jangan terbebani dengan ekspektasi bahwa kemudian kita menjadi mega church, saudaraku hari ini mega church lagi banyak diomongin saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Mega church lagi banyak disorot saudaraku. Ya kalau Tuhan izinkan itu terjadi oke, tapi itu bukan obsesi saya saudaraku. Itu bukan obsesi saya menjadi mega church yang membeli Perumnas Kalinegoro ini dan kemudian menjadi satu komplek gereja gede saudaraku ya, terbesar di Asia Tenggara. Itu bukan obsesi saya sih saudaraku ya. Jadi mari kita tangkap visi ini dan kemudian masing-masing tanya gini, Tuhan untuk aku seperti apa ya penerapannya ya, untuk aku yang cocok bagaimana ya. Kita tangkap visi ini. Kalau Bapak Ibu percaya saya sebagai pembimbing rohanimu, Bapak Ibu percaya saya sebagai Bapak rohani yang kemudian tahu bahwa ini muncul dari doa, Tuhan itu buat Pak Denny, untuk aku seperti apa aplikasinya, untuk aku seperti apa penerapannya, sederhanakan sesuai dengan kemampuanku, sesuai dengan gaya pribadiku, be yourself, menjadi diri kita sendiri. Jadi jangan terbebani juga dengan visi besar yang saya canangkan. Untuk kita, Tuhan bisa menerjemahkan masing-masing gitu ya. Worship leader menghasilkan worship leader yang lain, usher menghasilkan usher yang lain, keyboardis menghasilkan keyboardis yang lain, basis ngajari basis yang pemula. Itu pemuritan ya saudaraku. Tukang masak jangan masak enak sendiri, ajari saudaraku ya. Dan untuk mengajari dia, ajak dia makan. Haleluya, gitu saudaraku ya. Jadi yang karunia pemasak, hasilkanlah pemasak-pemasak yang lain. Pendoa menghasilkan pendoa yang lain gitu ya. Tukang dekor menghasilkan pendekor-pendekor yang lain gitu. Jadi itu pemuritan. Haleluya. Copet aja memuridkan saudaraku. Iya. Ada bos copet saudaraku. Dalam tahap tertentu seorang mafia itu, saudaraku, dia akan melatih orang-orang yang lain untuk mengerjakan proyek mafianya. Percaya saya, ada banyak mafia-mafia di Amerika Latin sana yang tadinya pengedar, tadinya turun ke jalan, ketemu customer langsung. Tapi kok ini kalau aku tangani sendiri ya gini-gini terus. Kenapa aku gak ngelatih orang lain untuk menjadi pengedar? Dan dia sembunyi di kastil mewah, di hotel berbintang, rumahnya berpagar, sosial masyarakatnya bagus. Oleh masyarakat dia dianggap pahlawan, tapi dia mengendalikan bisnis kartel mafia. Jadi mafia juga memuridkan. MLM memuridkan saudaraku. Kalau engkau masuk di MLM, multi level marketing, memuridkan. Prinsipnya apa? Pemuritan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, pola multiplikasi kita menghasilkan potensi-potensi, mengupgrade orang lain itu terjadi. Kalau gereja nggak pakai, maka setan akan pakai itu saudaraku ya.
Jadi ada bos copet tinggal terima setoran dari murid-muridnya yang sudah dilatih, saudaraku, keterampilan tangan. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Dulu kan ada pelajaran kerajinan tangan gitu ya. Copet melakukan kerajinan tangan, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kemudian setor kepada bosnya. Bosnya tinggal ongkang-ongkang. Hasil pemuritanku udah jalan, sistem udah jalan. Haleluya. Saya nggak perlu turun di lapangan, tinggal duduk terima setoran dari copet-copet training. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak dimuridkan, dunia yang akan memuridkan kita, lingkungan yang akan memuridkan kita. Jadi mari kita tangkap visi ini, jangan terbeban dengan ekspektasi besarnya, kita persimpel. Karena kita juga nggak mungkin dunia ini kita menangkan GPDI, nggak bisa memenangkan dunia sendiri. Saudara, karisma nggak akan bisa menjangkau Magelang. Kita tetap perlu berkolaborasi dengan yang lain. Jadi aplikasikan itu, simple, sederhana, sesuai apa yang Tuhan taruh di hati kita. Kita akan siap dibombardir tahun ini dengan pekerjaan, misi sesuai dengan konteks kita pribadi. Lepas beliau. Ini aku